Iya, pemirsa masih bersama kami di studio dan masih membahas terkait perluasan ganjil genap. Saya ke Pak Darman Nitias. Pak, Ya. kalau tadi sempat disebutkan bahwa adanya teknis diperluas daerahnya dan juga jamnya. Nah, ini apa aja sih Pak antisipasinya yang harusnya dilakukan? Ya, saya kira kalau antisipasi itu ada dua. Artinya antisipasi oleh pemerintah dan antisipasi oleh masyarakat. Ya. Kalau oleh pemerintah tentu harus menyiapkan infrastruktur penggantinya seperti yang disebutkan oleh Pak Nasir dalam pengertian apakah itu angkutan umum yang memadai atau jalur sepeda misalnya dan juga fasilitas pedestrian. Itu antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yang dilakukan oleh masyarakat ya mencari alternatif. Kalau saya tidak boleh menggunakan, kalau kendaraan saya terkena kebijakan ganjil genap, itu saya harus melalui rute mana gitu. Atau paling tidak pada saat saya tidak temukan rute yang alternatif, saya harus naik apa gitu. Jadi itu harus terjawab. Kalau ini terjawab, mungkin tidak ada persoalan gitu. Tetapi kalau tidak terjawab, nah ini yang saya kira menimbulkan resistensi di masyarakat gitu. Tapi kalau saya itu sebetulnya punya pandangan lainnya. Ini kan apapun, entah itu ganjil genap, entah itu 3-in-1, entah apa, itu kan sebetulnya tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kalau saya sebetulnya lebih realistis, misalnya penerapan kewajiban menggunakan angkutan umum secara bergiliran. Misalnya ya, hari Senin, semua instansi pendidikan, entah itu dinas pendidikan, departemen pendidikan, sekolah, kampus, lembaga-lembaga kursus, wajib menggunakan angkutan umum. Hari Selasa, semua instansi perhubungan, entah dinas perhubungan, entah kementerian perhubungan, entah biro-biro travel, menggunakan angkutan umum. Baik. Dan seterusnya ya, itu tiap hari. Bukan hanya 1 bulan sekali. Jadi masing-masing instansi itu dalam 1 bulan mendapat giliran 4. Ya. Itu saya percaya bahwa angkutan umumnya akan terisi, penggunaan kendaraan pribadinya berkurang, dan polusi udara juga akan berkurang. Baik. Tapi kebijakan ini tidak menimbulkan pro kontra karena pemerintah menyediakan angkutan umumnya. Baik. Nah, kalau ditanya apakah angkutan umum yang ada sekarang sudah cukup memadai, kalau dari jumlah sekarang relatif sudah. Karena Transjakarta itu sekarang ini memiliki 2.000 lebih armada. Baik. Belum lagi dengan bis kecilnya yang disebut Jaklingko itu. Nah, sekarang tinggal memperbanyak saja. Nah, di luar tadi kita ngobrol sama Pak Nasir, bagaimana dengan rute yang misalnya turun di halte Komdak sini, tempat kerjanya di Senopati. Bagaimana? Nah, itu yang harus dipecahkan dengan membangun feedernya. Feedernya begitu ya? Feedernya itu sebetulnya sudah ada Jaklingko, tinggal diperluas saja. Gitu. Jadi menurut saya dengan kebijakan semacam itu sekaligus juga sebagai entry point untuk melakukan rerouting angkutan umum. Jadi angkutan umum itu rutenya jangan bertahun-tahun dari situ ke situ saja gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini alur perjalanannya kemana? Nah, angkutan umum mestinya harus menyesuaikan. Oke. Pak Nasir, kalau tadi disebutkan sempat disinggung terkait tentang rute alternatif begitu. Kalau memang kendaraan atau si pengguna kendaraan ini tidak bisa mendapatkan rute yang malah akin jauh, solusinya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya begini. Penerapan ganjil genap ini memang harus mengakomodir semua kepentingan, baik itu bisnis maupun pendidikan maupun yang lainnya. Kenapa? Karena apa? Ketika masyarakat itu tidak terakomodir, maka kebijakan itu dianggap tidak humanis dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terkait dengan yang tidak mempunyai rute yang terlewati, memang seharusnya jalan itu alternatif, boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang tidak ada hubungannya dengan ganjil genap, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kenapa? Karena infrastruktur yang terbangun di area tersebut memang tidak memenuhi syarat untuk diterapkannya ganjil genap tersebut. Baik, jadi rute yang nantinya akan diperluasan ganjil genap setelah ini di mana aja, Pak?
Ya, pembahasannya belum masuk pada area itu, tapi yang aspek-aspek pendukungnya itu memang harus terpenuhi. Misalnya transportasi publik, misalnya infrastruktur jalan, terus fasilitas jalan, begitu juga moda transportasi yang simultan yang mampu mengintegrasikan kepentingan orang banyak, baik itu dari kereta, angkutan umum kecil-kecil dari feeder maupun dari Transjakarta. Memang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan, jadi tidak ada orang yang di area tertentu itu bingung dan tidak mempunyai fasilitas yang bisa mendukung dia untuk melakukan perjalanan. Bisa disebutkan bahwa itu nantinya akan diperluas ke daerah-daerah yang bisa disebut protokol begitu, daerah-daerah ring 1 begitu ya Pak ya? Ya, memang yang diutamakan adalah jalur-jalur yang secara infrastruktur sudah terbangun dengan baik dan merupakan di ring-ring utama yang tujuannya sebetulnya secara garis besar itu menjadi kawasan tertib berlalu lintas dan menjadi kawasan yang mungkin salah satunya bebas dari polusi kendaraan. Memang akan rencana besarnya adalah master plan-nya seperti itu. Baik, kalau Pak Darman sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya, kalau BPTJ usulnya memang rute-rute yang dulu pernah diterapkan ganjil genap pada saat Asian Games. Ya, gitu. Jadi rutenya itu sama gitu. Tetapi memang ada pemikiran baru juga dari teman-teman, sebetulnya bukan mengacu pada rute, tetapi pada kawasan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau rute itu misalnya Sudirman Tamrin atau Sudirman Medan Merdeka. Tapi kalau kawasan misalnya ya di seputar kawasan Menteng misalnya. Ya jadi entah itu di sekitar Jalan Tamrin, entah itu di jalan yang masuk-masuk itu segalanya, termasuk juga kantor gubernuran, segala itu terkena gitu. Itu kalau kawasan. Nah, saya kira ada plus minusnya. Memang yang lebih efektif kalau kawasan, karena kalau kawasan itu bisa membatasi benar-benar seluruh kendaraan yang tidak berlaku saat itu tidak masuk. Tapi kalau rute itu orang bisa menghindar. Katakanlah misalnya kalau cuma rute Sudirman Tamrin, orang mau ke kantor Kementerian ESDM, dia bisa masuk lewat dalam. Itu contoh kalau Sudirman, kalau rute gitu. Makanya muncul dari pemikiran dari teman-teman yang lain adalah ya sudah di kawasan gitu. Nah, tapi ya semuanya ini masih dalam proses wacana. Baik, gitu. Kami harus jeda sejenak Pak Darman Ikhtias, Pak Nasir, jangan kemana-mana juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.